Saatnya kita ikuti talkshow Pariwara. Saya Aini Kusuma, sekarang bersama Anda di program perbincangan. Memang ini hari Minggu, hari yang katanya orang nyantai. Tapi siapa tahu di santai ini adalah rezeki Anda karena dapat informasi yang penting tentang pendidikan. Siang hari ini saya nggak sendiri. Anda kalau sedang memantau Suara Surabaya Mobile, berarti Anda bisa melihat langsung tamu saya yang sudah hadir di studio Suara Surabaya. Halo, selamat siang. Selamat siang, Mbak Eni. Ya, alhamdulillah bisa ketemu ini langsung dengan Pak Dekan Sekolah Interdisiplin Manajemen dan Teknologi SIMT ITS. Selamat datang Profesor Insinyur Nyoman Pujawan, Master Engineering PhD CSCP. Terima kasih Mbak Eni, selamat siang. Sekolahnya berapa tahun ya? Oh, sekolahnya baru tahun ini. Luar biasa. Senang sekali bisa datang di sini Pak Pujawan. Terima kasih. Ya, lalu nggak sendiri nih ya, ada Mbak Manita. Maulita. Oh ini Maulita, L-nya nggak kebaca Mbak. Mbak Maulita dari admin pendaftaran SIMT ITS, nanti bisa bantu-bantu juga ya. Betul. Oke, nah kawan, apa sih yang pengen diobrolin hari Minggu seperti ini? Ini kan orang yang banyak pengen santai. Iya, oke, silakan bersantai, tapi Anda tetap bisa menikmati perbincangan. Siapa tahu ini adalah informasi untuk Anda yang sudah berkarir, sudah punya jabatan sukses dan pengen menambah knowledge lagi. Benar ya Pak ya? Betul, betul. Karena dari SIMT ITS ini siap untuk membantu Anda menjadi lebih moncar lagi dalam berbisnis. Sebenarnya Pak Pujawan, ini apa saja Pak program-program di Sekolah Interdisiplin Manajemen dan Teknologi SIMT ITS ini? Monggo Pak. Ya, terima kasih Mbak Aini. Jadi sekolahnya memang baru, Aha. jadi baru tahun ini diresmikan. Namanya Sekolah Interdisiplin Manajemen dan Teknologi. Nah, di situ ada 3 program utama. Ada program akademik, ada program profesional, dan juga ada program pelatihan atau pendidikan non-gelar, begitu ya. Nah, yang akademik sendiri kita punya program S2 yang sudah cukup lama, yaitu Magister Manajemen Teknologi, itu sudah 25 tahun dan sudah cukup banyak dikenal oleh masyarakat. Betul. Kita punya mahasiswa sudah hampir 1.000 orang kalau yang di sana. Nah, ada juga program baru namanya Magister Inovasi Sistem dan Teknologi. Nah, itu baru tahun ini kita luncurkan. Nanti saya akan sampaikan juga apa saja sub-subnya di situ karena banyak yang menarik, baru-baru dan memang seperti namanya inovatif begitu ya. Jadi perlu pengembangan inovasi-inovasi terus. Betul, gitu ya? betul. Dari namanya pun kita tidak ada yang konvensional ya. Jadi namanya nama-nama keren semua, bidang-bidang yang kita tawarkan gitu. Nah, kita juga punya program doktor, itu yang akademik juga, yang kebanyakan yang masuk ke sana kebanyakan orang-orang yang sebenarnya sudah punya profesi di luar begitu ya, bukan dosen semata gitu. Kemudian kita juga punya program profesi insinyur namanya, dan ada program pendidikan bersertifikasi. Jadi ada 3 klasifikasinya, ada yang akademik, ada yang profesional, sama ada yang pelatihan non-gelar di situ, atau pendidikan non-gelar bersertifikasi. Itu kira-kira kalau secara umum. Pelatihan apa Pak? Pelatihan? Bersertifikasi, pendidikan bersertifikasi. Nah, itu pelatihan-pelatihan untuk pengembangan diri lah. Jadi kalau tidak mau mengikuti yang 2 tahun bergelar gitu, mungkin hanya butuh penyegaran beberapa jam saja, 10 jam, 15 jam, nah itu kita juga menyelenggarakan. Nah, kawan, kalau Anda memang mungkin pernah dengar gitu, tapi nggak bener yakin gitu ya, bener nggak sih ini SIMT? Nah, silakan Mbak Maulita, mungkin bisa digambarkan sambil ngobrol kita ini, teman-teman bisa buka di webnya mana ini yang agar bisa mengetahui lebih lengkap. Silakan Mbak Maulita. Bagi rekan-rekan yang berminat untuk mendaftar atau konsultasi juga bisa ke SIMT ITS. Kita ada hotline WhatsApp saat ini di nomor 081 330 89 6644. Pelan-pelan ya Mbak. Saya ulangi sekali lagi, 081 330 89 6644. Atau bisa juga kunjungi ke website kami di www.its.ac.id/mt. Oke, baik. Nah itu ya cara-cara untuk bisa tersambung dan paling nggak bisa baca-baca browsing ya. Betul. Agar tahu juga. Karena kalau nggak kenal tuh biasanya nggak cinta. Gitu. Nah itu kita biar perkenalkan juga ya. Silakan kawan, Anda bisa browsing juga sambil mendengarkan langsung nih Pak Dekannya yang menjelaskan tentang program-programnya.
Pak Pujawan, mungkin ada kekhasan Pak program-program yang tadi Anda jelaskan tadi Pak, monggo. Ya, Mbak ini. Jadi ini memang program yang cukup berbeda dengan program-program pendidikan kita yang lainnya. Yang pertama bedanya adalah kita memang lebih fokus mendidik mereka yang sudah bekerja. Jadi yang sudah barangkali pengalaman kerja setahun, 2 tahun, tapi merasa punya keinginan untuk meningkatkan diri lagi. Nah ini tempatnya. Sehingga kita juga rancang jam pembelajarannya itu di luar jam kerja. Jadi kita mulai malam 18.30, kemudian atau hari Sabtu kita mulai jam 8.30. Jadi tidak akan mengganggu kegiatan ya, bekerja begitu. Jadi seperti itu. Nah, kemudian seperti yang tadi saya katakan, kita punya bidang-bidang yang non konvensional. Artinya kita betul-betul membaca kebutuhan kerja sekarang dan di masa depan itu apa. Karena kita sekarang kan banyak sekali melihat perkembangan teknologi, bisnis model yang baru, banyak startup yang tumbuh gitu, sehingga kita memunculkan bidang-bidang yang memang cocok untuk perkembangan saat ini. Sebagai contoh, kita punya bidang yang namanya teknomarketing. Nah, jadi bagaimana marketing itu berbasis pada teknologi, menggunakan big data analytics dan lain sebagainya. Kita juga punya yang namanya startup teknologi. Nah, ini baru kita luncurkan juga. Nah, ini kan belum ada di tempat lain. Jadi program S2 yang nanti kita harapkan bisa mendidik mereka-mereka yang sudah punya startup atau yang mungkin mau mengembangkan startup berbasis teknologi digital. Nah, kita nanti punya program dan yang mengajar di situ bukan hanya dosen-dosen ITS. Kita sudah bekerja sama dengan perusahaan venture capital yang cukup besar di Jakarta. Nah, mereka sudah siap untuk membackup sebagian pelajarannya itu mereka yang akan memberikan nanti dan mencarikan tempat untuk networking, termasuk cari dana seperti apa dan lain sebagainya. Jadi ini betul-betul akan tidak sangat akademis, tetapi praktek langsung ya. Praktek langsung. Jadi begitu. Dan kenal orang-orang yang berada di industri ini dan yang punya dana, yang punya investasi di bidang itu. Nah, kita akan perkenalkan sehingga nanti mungkin bagi yang belum punya startup, mungkin selama pendidikan itu dia bisa menginisiasi startup sehingga begitu lulus dia punya usaha gitu. Atau yang sudah punya usaha, dia bisa mengembangkan diri dengan mencari investor-investor yang mau mendanai, misalnya begitu. Jadi kira-kira demikian. Baik. Nah, ini selama ini mungkin Anda merasa aku udah punya ini nih, udah punya jangkar yang kuat nih gitu ya. Tapi siapa tahu jangkar ini perlu dikembangkan lagi. Betul. Nah, ini adalah tempatnya yang pas ya, Pak ya. Betul, betul. Karena mungkin kalau ditarik mundur gitu, zaman kita dengan zaman yang dulu-dulu udah beda banget gitu kan Pak. Apalagi zaman sekarang perkembangan bisnisnya juga luar biasa. Betul. Nah, saya tambahkan sedikit boleh ya? Boleh, silakan. Nah, jadi kalau di program Magister Manajemen Teknologi yang sudah 25 tahun itu kita punya cukup banyak pilihan. Jadi ada 7 pilihan di situ. Mau ngambil manajemen industri ada, manajemen proyek ada, manajemen teknologi informasi juga ada, mau mengambil supply chain management atau manajemen rantai pasok ada, business analytics itu juga keren sekarang. Manajemen desain inovasi sampai yang terakhir teknomarketing. Nah, ini yang teknomarketing lagi banyak dicari nih kelihatannya nih ya. Betul. Karena semua teknologi semua serba online. Nah, bagaimana bisa memenangkan di pasaran seperti apa ini ya? Betul, dan kita kerjasama dengan Pak Hermawan Kartajaya, termasuk beliau akan ngajar nanti di program Suhunya itu. Betul. Pengalamannya luar biasa gitu ya. Ya, kita kerjasama dengan Marketplace, jadi Pak Hermawan akan menjadi salah satu yang akan mengajar di program itu nanti. Nah, itu kawan, akademik, profesional, lalu juga ada pelatihan bersertifikasi yang juga Anda bisa pilih sesuai dengan kebutuhan ya. Betul. Nah, silakan kawan, Anda bisa hubungi kawan-kawan di SIMT ITS ini di nomor telepon. Saya akan ulang untuk Anda yang baru mendengarkan. SIMT ini teleponnya kemana? Nah, itu yang selalu ditanyakan di SS biasanya. Monggo 081 330 896 644. Saya ulang ya, 081 330 896 644. Anda bisa gabung 03199 juta. Kebetulan nih hari Minggu ini ada Pak Dekannya langsung. Jadi kalau mau tanya lebih detail, silakan. Anda yang sudah S1, S2 mau lanjut lagi dengan basic-basic yang Anda jelas didengarkan tadi, ada akademik, ada profesional, ada bersertifikat juga ada, bersertifikasi, Anda boleh tanya langsung ya. Silakan Anda manfaatkan telepon kami untuk sambung dengan kawan-kawan di SIMT ITS.
Dari penjelasan Pak Pujawan tadi memang ada kekhasan, mungkin ada yang ditambahkan Pak, karena program magisternya juga banyak juga ya, yang tadi dijelaskan mulai pilihan manajemen teknologi informasinya, rantai pasok. Menarik Pak, rantai pasok tuh gambarnya singkat gimana sih Pak? Seperti apa itu Pak? Kalau di dalam bahasa Inggrisnya itu adalah supply chain Supply management. chain, betul. Nah, jadi kalau kita punya bisnis, barang maupun jasa, yang kita utamakan bagaimana kita bisa deliver barang itu ke end customer, kan begitu kan. Tapi di belakangnya ini kan sebetulnya banyak pihak yang bekerja. Ada yang pabrik yang memproduksi, ada distributor yang mendistribusikan, toko yang menjual. Belakangnya lagi ada supplier bahan baku dan sebagainya. Ada usaha pendukung seperti usaha angkutan, usaha pergudangan dan lain sebagainya. Nah, keseluruhan inilah yang kita sebut sebagai chain. Nah, jadi bagaimana kita mengelola flow barang dari hulu sampai ke hilir, supaya betul-betul sampai ke tangan pelanggan dalam kondisi yang sesuai yang mereka inginkan. Nah, itu yang dipelajari di situ, di dalam mata kuliah namanya supply chain management. Jadi jangan sampai itu ada yang lolos gitu ya. Betul, karena akan mengganggu roda untuk rule-nya ini kan. Betul, begitu. Walaupun barang kita bagus, tapi kalau kita berpartner dengan katakanlah pihak yang tidak terlalu bagus, akhirnya mungkin tidak akan kompetitif juga barang kita di pasar. Gitu. Baik, ada kawan yang sambung, kita terima dulu ya. Silakan. Selamat siang dengan SIMT ITS. Halo. Selamat siang. Selamat siang, Bu Francisca. Iya, selamat siang. Silakan. Ini menarik banget ya. Ini langsung sama Pak Dekannya nih datang nih. Iya, selamat siang kepada Bapak dan Selamat timnya, siang, Bu yang hari Francisca. ini. Saya mau sedikit nanya. Ini kan programnya untuk yang sudah menempuh jalur S1 ya. Betul, sudah S1. Ada nggak sih untuk program sebagai jembatan katakanlah untuk yang masih lulusan SMA atau SMK? Lompatnya pengen cepet gitu ya lompatnya. Di program kayak pernah ada yang seperti ini. Jembatannya bagaimana? Oke, ini pokoknya harusnya Bu Francisca yang ikut sekolah nanti disambungin ke anak SMA. Karena saya yakin banyak di luar sana yang mungkin belum beruntung untuk sampai ke situ ya kuliah di S1, namun mereka punya potensi dan sebenarnya sayang kalau harus ibaratnya mengikuti protokoler yang harus menempuh ini untuk mencapai di titik itu gitu. Mungkin ini ide untuk program berikutnya di tahun depan untuk kawan-kawan ITS. Baik Bu Francisca, terima Terima kasih. Selamat siang. Yuk, selamat siang. Karena beliau mungkin melihat di luar sana itu kan banyak anak muda yang sudah mulai startup dan sebagainya. Gitu. Silakan Pak responnya. Ya, memang kalau di program pasca requirement-nya atau persyaratannya memang sudah harus lulus S1 begitu. Ya, jadi mau tidak mau yang baru lulusan SMA harus menempuh dulu program S1-nya. Kan juga banyak itu program-program S1 yang bisa ditempuh sambil bekerja juga ada gitu di berbagai perguruan tinggi. Jadi mungkin bisa ditempuh dulu nanti sehingga pada saat sudah selesai S1-nya bisa join dengan kita gitu. Ya. Tapi Bu Francisca cita-citanya mulia juga ya Pak ya. Oh iya. Jadi anak-anak muda ini lebih cepat langsung bisa meresap semua dan bisa menjadi orang-orang hebat juga nih ya. Betul. Bu Frans, tapi itu memang tahapannya memang Bu harus S1 dulu ya paling enggak ya. Gitu ya Pak ya. Betul. Oke, tadi Pak ada yang termasuk kekhasan program dari program pilihan-pilihan yang bidangnya cukup bermacam-macam. Lalu ada program Magister Inovasi Sistem dan Teknologi yang menerima pendaftaran menawarkan 4 bidang keahlian. Nah ini yang Pak, apa aja nih Pak? Ya, baik. Jadi ini adalah program yang juga baru kita luncurkan, namanya Magister Inovasi Sistem dan Teknologi. Jadi kita memang melihat bahwa inovasi itu darah dari berbagai organisasi sekarang. Mau unggul di pasar, mau jadi organisasi yang bagus, harus ada inovasinya. Dan inovasi itu tidak selalu teknologi. Ada juga hal-hal yang lebih besar, makanya kita kasih nama sistem dan teknologi gitu. Termasuk di pemerintahan, kalau mau lebih bagus melayani masyarakat, ya harus banyak inovasi, kan begitu ya. Betul. Nah, sementara kita menawarkan 4 bidang keahlian di situ. Yang pertama adalah renewable energy atau energi terbarukan. Ini akan jadi masa depan kita semua, bahwa kita ingin supaya energi itu memang betul-betul adalah energi-energi yang memperhitungkan sustainability di masa depan. Jadi sumber-sumber energi alternatif begitu ya, seperti sel surya, energi angin dan lain sebagainya itu akan
menjadi bagian dari masa depan kita. Kemudian yang kedua adalah teknologi geothermal, itu adalah salah satu sumber energi yang sebenarnya juga luar biasa. Yang ketiga adalah mitigasi risiko bencana. Nah, ini kita perlu sekali sebetulnya di situ, mengingat Indonesia sekarang adalah negara yang banyak sekali ditempa oleh bencana-bencana. Kita butuh orang-orang yang mengerti bagaimana cara handle bencana dengan cara-cara yang lebih inovatif begitu. Dan yang terakhir yang kita betul-betul juga senang adalah kita punya kerjasama dengan sebuah perusahaan venture capital yang seperti yang saya katakan tadi itu, untuk mengembangkan satu bidang keahlian namanya startup teknologi. Ini saya kira akan juga menjadi salah satu program studi yang akan menjadi kebutuhan masa depan begitu ya. Nah, jadi banyak sekali orang yang sekarang mengembangkan startup, tapi mungkin tidak punya cukup knowledge dan network untuk membuat startup-nya jadi besar gitu. Nah, jadi nanti kita akan berikan knowledge di situ, baik yang basic dari mungkin akademisi, maupun juga kuliah-kuliah yang akan diberikan oleh mereka yang sudah memang berkecimpung di sana sebagai praktisi, sebagai pemilik, sebagai pengelola. Sehingga nanti kita harapkan keluar dari sana, mereka bisa menjadi seorang pemilik atau pengelola startup yang punya knowledge yang mumpuni, dan juga bisa mengembangkan networknya dengan mereka-mereka yang bisa mensupport sehingga bisa jadi lebih besar di kemudian hari. Kolaborasi gitu. nih ya Pak ya? Iya betul, sehingga lama-kelamaan nggak jadi startup lagi, sudah menjadi unicorn atau apa lebih besar gitu. lagi kan? Betul. Karena saya yakin startup ini akan berkembang semua kalau memang di maintenance dengan baik ya Pak ya? Betul. Nah ini adalah wadahnya kawan. Anda bisa langsung browsing, Anda bisa tanya-tanya langsung ke admin dari SIMT. Ini Anda bisa catat nomornya 081 330 896644. Ini yang lebih gampang saya coba ya. 081 330 896644. Ini nomornya sudah dipilihkan yang bagus sehingga mudah untuk Anda ingat. Kalau mau tanya-tanya lagi nomornya, boleh ke Gatekeeper. Nah, sementara untuk Anda yang juga ingin tanya tentang kegiatan SIMT ITS ini, apakah bisa diikuti secara online? Nah, ini dia. Ini kan sekarang kan hybrid ya Pak ya sistemnya Pak. Ini bagaimana Pak, sekolah di sini? Ya, jadi kita juga punya opsi kelas PJJ namanya, program jarak jauh. Jadi kita sudah sejak tahun lalu menyelenggarakan program-program yang bisa diikuti secara online. Jadi mahasiswa kita juga banyak yang dari luar Surabaya, banyak yang dari Jakarta, bahkan ada yang dari luar pulau gitu. Nah, kebetulan sejak tahun lalu kan kita mau tidak mau dipaksa untuk bisa mengajar secara online. Benar. Jadi mau nggak dengan betul dengan COVID lebih luas lagi nanti. Betul, dan artinya dosen-dosennya itu sudah mulai terbiasa juga mengajar online. Dan kita bisa deliver materi, kemudian memberikan ujian, berkomunikasi dengan mahasiswa tidak secara face to face langsung. Begitu sudah menjadi kebiasaan, kita sudah develop capability seperti itu sehingga kita yakin program ini juga bisa diikuti oleh mereka-mereka yang secara fisik tidak berada di lingkungan Surabaya. Ya, pembelajaran jarak jauh bisa dilakukan. Nah, untuk jam kuliahnya gimana tuh Pak? Jam kuliah, jadi jam kuliah seperti yang saya katakan tadi, kita punya model yang disebut sebagai kelas profesional, itu Senin, Selasa, Rabu, kadang-kadang Kamis mulai 18.30. Nanti kalau ngambil 2 mata kuliah malamnya itu selesai jam 22.10 gitu ya. Jadi lumayan sudah ngantuk-ngantuk. Tapi kita sudah meluluskan 2.300 orang dari program MMT ini. Walaupun mereka mungkin kuliahnya malam, selama ini banyak sekali yang hebat-hebat prestasinya, banyak yang sudah jadi pimpinan-pimpinan di organisasinya, ada yang pejabat pemerintah dan lain sebagainya. Atau hari Sabtu, Jumat sama Sabtu kita punya kelas pilihan namanya kelas eksekutif, nanti kuliahnya berlangsung Jumat malam sama Sabtu pagi sampai sore. Oke, baik. Nah, ini Mbak Maulita tugasnya nih untuk mengingatkan yang mau mendaftar, yang mau tanya-tanya, orang tua mau nanyakan, atau mungkin para pemimpin perusahaan ya yang pengen menambah wawasan dan juga ingin gabung di SMP. Monggo Pak, Mbak Maulita untuk pendaftarannya. Semua yang ingin mendaftar atau konsultasi terlebih dahulu bisa kontak kami via WA juga bisa atau via telepon juga bisa ke 081
330 8964 6644 6644 Ya. untuk WhatsApp-nya. Kalau untuk telepon bisa ke 031 Ya. 561 3922. Oke. Kemudian kalau untuk mau lihat websitenya dulu, mau baca-baca tentang informasi pendaftaran atau informasi kurikulum bidang keahliannya, bisa ke website www.its.ac.id/mt. Oke. /MT ya. /mt. its.ac.id/mt langsung ya. Nah, master teknik ya, gitu ya. Mungkin MT itu Manajemen teknologi. manajemen teknologi. teknologi, Oke, ya. manajemen teknologi MT gitu singkat Ya, MT Iya, langsung MT. ya. Oke, silakan Anda bisa buka melalui short yang sudah disiapkan atau telepon yang sudah disampaikan oleh Mbak Maulita. Anda boleh tanya-tanya, mungkin mau konsultasi, lalu bidang apa yang pas gitu ya Pak ya. Iya. Karena kan siapa tahu kita ini pengennya sih bisa menguasai semua, tapi kan harus ada yang sesuai dengan passion kita, Betul, sesuai dengan betul. kemampuan juga kita. Iya. Kawan, Anda bisa sambung langsung ngobrol. Tadi sudah dibuka oleh Bu Francisca yang tertantang juga nih. Pengennya anak-anak SMA udah dapat seperti ini. Gitu. Tapi memang harus menempuh S1 dulu. Iya, Lulus S1 betul. dulu. Nah, kawan, Anda masih mendengarkan perbincangan. Siang hari ini langsung loh Pak Dekan yang datang. Profesor Insinyur Inyoman Pujawan Master Engineering PhD CSCP yang hadir di studio Suara Surabaya. Kita akan mengingatkan bahwa di Surabaya ini ada Sekolah Interdisiplin Manajemen dan Teknologi SEMT ITS yang ada di Jalan Cokro Aminoto. Cokro Betul Aminoto, ya? betul. Cokro betul. Aminoto 12A. Ya. 12A. Iya. Pas enggok-enggokan itu ya. Ya, betul ya, Betul. tikungan itu ya. Betul, betul. Oke, Cokro Aminoto. Nah, ini kawan, gambarannya ya seperti itu. Tapi kalau Anda ingin memanfaatkan, mau tanya lebih detail lagi, boleh saya buka kesempatan. Anda bisa ngobrol langsung dengan Pak Pujawan dan juga pendaftaran langsung ke Mbak Maulita. Kita kembali lagi di perbincangan kawan bersama kawan-kawan SIMT ITS dan Pak Dekan ada di sini bersama Mbak Maulita dan timnya. Banyak nama-nama baru ya Pak Pujawan. Nah, Betul. sebenarnya kalau dikatakan tujuan ITS mengembangkan program-program ini itu sebenarnya seperti apa sih Pak? Mungkin bisa diberi penjelasan ini Pak. Yang baru, yang memang hangat, yang lagi hangat, Iya. lagi dibicarakan, monggo Pak. Betul Mbak Aini. Jadi perkembangan di luar itu luar biasa sebetulnya sekarang ini di dunia industri ya, Betul. di dunia bisnis kita melihat ada tren namanya industri 4.0 begitu ya, di mana kita dihadapkan pada teknologi-teknologi yang sangat memudahkan kehidupan kita. Betul. Dan tentunya perguruan tinggi tidak boleh tertinggal. Jadi apa yang berkembang di luar harus juga kita tangkap sehingga pendidikan kita menjadi relevan bagi kebutuhan dunia kerja begitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga melihat bahwa dunia kerja itu membutuhkan pendekatan yang sifatnya multidisiplin atau interdisiplin. Jadi hampir tidak ada sekarang persoalan itu yang hanya bisa diselesaikan hanya dengan satu disiplin ilmu saja. Yeah. Nah, kita di namanya saja sekolah ini adalah sekolah interdisiplin. Dan program-program kita semuanya yang ada di sini sifatnya gabungan dari berbagai disiplin ilmu yang berbeda. Betul. Sebagai contoh yang tadi saya katakan Magister Manajemen Teknologi yang ini sudah 25 tahun sudah mapan. Nah, ini kalau kita lihat struktur pembelajaran atau struktur kurikulumnya di sana, itu memang menggabungkan berbagai macam disiplin keilmuan Yeah. yang menurut kita betul-betul dibutuhkan di dalam dunia kerja. Jadi nanti Bapak Ibu yang atau adik-adik yang ngambil program itu nanti akan ketemu misalnya ada dosen dari teknik industri, ada dosen dari statistik, ada dosen dari teknik mesin, Yeah. ada dosen dari luar ITS, dari praktisi mengajar bersama-sama sehingga memang nuansa proses pembelajarannya itu betul-betul memberikan angle dari berbagai sisi. Ini ada cross knowledge gitu ya Pak? Betul, Ya? cross knowledge. Karena memang sekarang persoalan itu semakin kompleks, multidimensi. Iya. Kita butuh orang-orang yang bisa meng-approach persoalan itu dengan pola pikir yang multidimensi atau multidisiplin seperti ini. Oke. Itu salah satu kekasan kita. Sehingga memang nanti yang mengajar itu pun orang dari berbagai disiplin ilmu. Jadi ketemu orang yang backgroundnya dari social science, manajemen, teknik dan lain sebagainya. Iya. Jadi itu beberapa
hal yang baru, yang berbeda begitu. Di samping juga seperti tadi saya katakan, nama-namanya juga semua nama yang non konvensional gitu, karena kita menyesuaikan dengan kebutuhan masa depan. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Dan anak-anak muda lebih kenal nama-nama ini, Pak, gitu. Betul. Even mereka tidak mengenal, kita ingin menjadi trendsetter juga dan gitu. menjadi lebih dekat ya. Ya, mana di Masih. dunia tidak ada yang sekarang menggunakan istilah teknomarketing, tapi kita memunculkan istilah itu dan ini akan menjadi trendsetter. 2018 saya ketika baru diminta untuk mengelola program ini, saya meluncurkan nama bidang keahlian namanya Business Analytics. Di Indonesia belum ada pada saat itu. Di luar banyak. Nah, ini jadi trendsetter. Saya lihat di Jakarta ada yang beberapa yang sekolah bagus-bagus mulai ngikuti sekarang. Jadi kita senang sekali jadi trendsetter. Jadi betul-betul kita itu punya inovasi di sini. Jadi jangan khawatir, ITS ini adalah perguruan tinggi yang rankingnya sangat tinggi di Indonesia dan di dunia. Dan kita itu ingin menjadi salah satu perguruan tinggi yang memang ngeset tren di etnis Indonesia begitu. Itu Mbak ini. Nah, itu kawan, itu semangatnya ya dari SIMT ITS. Nah, kalau Anda tanya tadi tentang nama-nama baru, tujuannya Anda sudah dengar bahwa ini memang kita perlu ada cross knowledge, multi knowledge di dalamnya, multidisiplin yang bisa mengembangkan kemampuan kita dalam berusaha. Oke, kawan, Anda bisa sambung lagi di 031999 juta. Kita terima telepon lagi yang sambung dengan SIMT ITS. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Monggo, dengan siapa ini, Pak? Dengan Pak Wagiman, Bu. Pak Wagiman, langsung dengan Pak Dekan ini ada di sini. Monggo. Saya dulu alumni ITS dulu. Wah, 86. Kakak kelas saya, Pak. Itu konsentrasinya di bidang MIS saja atau di bidang teknologinya, Pak? Oke. Kalau dulu Pak Wagiman apa, Pak, dulu lulusan apa, Pak? Teknik FTI, Bu. Oke. FTI. Oh, satu fakultas. Oh, satu fakultas, Pak, sama Pak Dekan. Mungkin beda jurusan mungkin, satu fakultas ya. Oke, baik. Saya manajemen bisnisnya di ITB. Oke. Jadi konsentrasinya aja, Pak, itu, Pak. Penjelasan, Pak, itu. Konsentrasinya Bapak mau maksudnya memilih konsentrasinya? Apa gitu ya. Oke, sudah paham? Ya, untuk putra gitu maksudnya. Untuk putra kami. Oh, putranya Bapak sudah S1 ya, Pak ya? Ya, putra ada S1, ada S2. Oh, ya. Nanti akan dijelaskan, Pak, langsung oleh Pak Mujawa. Makasih, Pak Wagiman. Ya, terima kasih, Yo, Pak. wah, ini alumni ITS semua nih, Pak Wagiman, anak-anaknya. Oh, silakan, Pak. Iya, memang ya banyak memang alumni ITS kemudian anaknya masuk ITS lagi ya, gitu karena ya. lihat papanya sukses, wah ini. Iya, betul. Nah, Pak Wagiman, jadi kita punya banyak konsentrasi tadi. Salah satunya memang IT. Jadi saya sebutkan tadi di MMT itu, Magister Manajemen Teknologi, itu sebutan kerennya MMT ya. MMT. Jadi termasuk gedungnya pun orang bilang itu ke MMT gitu ya. Nah, itu yang di Cokro itu sudah dikenal dengan istilah itu. Nah, salah satunya memang IT, tadi saya katakan Manajemen Teknologi Informasi. Itu salah satu dari 7 yang di MMT. Jadi kita masih punya Manajemen Industri, Manajemen Proyek, ini orang-orang yang mungkin bekerja di proyek, konstruksi dan lain-lain. Nah, itu bisa masuk ke sana. Ada Manajemen Teknologi Informasi, itu salah satu aja. Kemudian ada Manajemen Rantai Pasok atau Supply Chain. Ada Business Analytics. Nah, ini orang-orang yang mungkin ingin punya kemampuan untuk mengelola data, analisis ini ya, betul, berbasis pada data gitu ya. Kemudian sekarang kan kita sering dengar ada big data atau apa, data yang datangnya setiap detik, bahkan 1 detik aja sudah berapa banyak data yang muncul. Nah, di situ dibutuhkan kemampuan bukan hanya ngambil keputusan by insting ya, tapi juga by data yang dianalisis. Nah, itu masuk ke business analytics. Nah, teman-teman yang basicnya di desain juga ada. Kita punya manajemen desain inovasi yang barangkali S1-nya di interior, di desain produk dan lain sebagainya bisa masuk ke sana. Nah, kemudian teknomarketing itu yang baru saja kita luncurkan. Itu juga dari dari S1 apapun bisa, asalkan mungkin barangkali nanti punya passion di bidang marketing, tetapi marketing yang berbasis pada teknologi, analisis dan lain-lain. Kemudian kalau yang prodi satunya yang baru itu kita juga punya yang tadi ada startup gitu kan, teknologi startup, ada yang mitigasi bencana, ada yang terkait dengan energi yang renewable energy sama geothermal gitu. Jadi cukup banyak, Pak, pilihan-pilihannya. Jadi 7 bidang keahlian di MMT sama 4 bidang keahlian yang di
inovasi tadi gitu. Betul. Nah, Ya. itu Pak, pilihan-pilihannya cukup banyak, tergantung putra-putrinya nih Pak. Iya, betul. Need-nya kemana gitu kan Iya, ya? betul. Nah, nanti kalau Anda sudah mulai ada titik terang, Anda bisa kontak, atau sebelum ada titik terang pun bisa kontak Bisa kontak ke tim kami adminnya. nanti. Mbak Maulita, silakan Mbak Maulita. Betul, silakan Mbak. Bisa konsultasi Pak Ah. via WA, WhatsApp ke 081 330 896644. Mbak, ini WhatsApp-nya 24 jam atau pada jam kerja? Jam kerja. Jam kerja ya? Atau bisa juga itu DM ke IG. Oh, Kita ada oke. Instagram di Silakan, Mbak. @official_mmtits. Ya. Itu biasanya lebih di luar jam kerja akan dibalas. Oke, tergantung adminnya ini ya. Adminnya harus baik dong. Instagram boleh @official_mmtits. Langsung ya, karena lebih dekat menggunakan Instagram, Anda bisa langsung DM aja deh. Siapa tahu nih Mbak Maulita dan timnya lagi on gitu, jadi langsung Boleh. bisa merespon. Kalau Anda- lupa dengan nomor yang gampang dan sudah pasti masuk itu, kalau search di internet masukkan kata MMT atau Magister Manajemen Teknologi, otomatis akan diarahkan ke SIMT atau sekolah kita. Nanti Oke. kontak-kontak, IG ada di sana semua. Nah, itu dia. Kalau Anda sudah ada kejelasan, langsung saja pastikan. Ini pendaftarannya kapan sih ini, Pak? Untuk Pendaftaran ini sampai untuk yang intake ke Januari ini sampai tanggal 2 Januari. 2 Januari. Wah, 1 bulan lagi lah ya paling Ya, nggak 1 bulan Iya. lagi. Oke. Terus apa Pak tahapan untuk mendaftarkan diri ke MMT ini? Monggo. Mbak Maulida, silakan. Iya, terima kasih. Untuk mendaftar nanti bisa juga dicek dulu di webnya. Persyaratannya itu ada ijazah, Ya. transkrip, TOEFL minimal 450 skornya, kemudian TPA juga minimal 450. Itu nanti diupload semua ke pendaftarannya semua melalui online. Oke. Karena udah terbiasa daftarnya semua lewat online, jadi udah Iya. terbiasa nih orang-orang Betul, ya. betul. Nanti ujian online. seleksinya juga via online semua. Online juga ya. Iya. Oke. Nah, itu kawan. Kalau mungkin agak tergesa-gesa pendaftarannya apa, Anda cek-cek dulu deh ya di Instagram. Anda bisa DM ke @official_mmtits atau ke WhatsApp mereka 081 330 89 6644. Itu nomornya. Pak Wagiman, monggo kalau mau konsultasikan putra-putrinya lanjutannya kemana, silakan Anda tuju saja beberapa link yang sudah disiapkan oleh kawan-kawan di SIMT ITS. Ari Sigit, selamat siang. Terima kasih untuk menghindari macet di TL Kedung Cowek. Saya dari Suramadu belok kiri setelah SMA 19, ikuti jalan tembus Pantai Kenjeran. Memang agak muter sih, tapi lebih lancar. Terima kasih ya Pak sarannya. Ini untuk yang kejebak macet di sekitaran Kedung Cowek turunan tol Suramadu. Nah, sekarang kita kembali lagi ke perbincangan karena siang hari ini sambil menemani Anda berlibur di hari Minggu, kami juga kedatangan tamu-tamu dari SIMT ITS. Ada Pak Dekannya langsung nih, Pak Pujawan yang hadir dan menjelaskan, mengenalkan program barunya juga ya Pak ya. Nah, ini dia. Kalau tadi saya tertarik Pak dengan, karena ada yang akademi, profesional, lalu seperti yang bersertifikasi tadi dulu Pak. Iya, betul. Sebenarnya siapa saja sih Pak yang pantas untuk bisa memilih jalur ini Pak? Kalau yang pendidikan bersertifikasi, yang non gelar ya, Iya. jadi mungkin untuk jangka pendek barangkali 10 jam, 20 jam dan lain sebagainya. Ada ya waktunya itu Pak ya? Seperti itu ya? Ada waktunya. Itu kan banyak sekali sekarang perusahaan-perusahaan itu yang butuh peningkatan knowledge dan skills para karyawannya, termasuk juga para manajernya. Nah, jadi kita menyiapkan paket-paket pelatihan ya, seperti pelatihan begitu untuk meningkatkan knowledge dan skills mereka yang mungkin tidak punya waktu untuk ngambil program yang terlalu panjang atau barangkali memang sudah S2 misalnya begitu, tetapi kan tetap harus refresh lagi perkembangan terbaru. Yang terbaru nih apa nih kan gitu, jangan jadi, kelewatan. Betul. Nah, kita menyediakan program-program seperti itu nanti. Nah, itu dia kawan. Selain yang profesional ya dan akademik, Anda bisa pilih karena Magister Manajemen Teknologi ini ada 7 bidang keahlian. Betul. Dan luar biasa. Iya. Sudah 25 tahun juga ini
dan alumninya di atas 2.300 orang. Betul. Keren. Nah, ini termasuk Anda mungkin yang siang hari ini senyum-senyum dari tadi gitu ya. Alumninya semua selamat siang. Nah, silakan Anda juga bantu untuk menyampaikan bahwa ini adalah langkah cepat agar membuat SDM Indonesia unggul. Betul ya Pak ya? Betul sekali. Ini yang diharapkan. Nah, sementara Pak, tadi program Magister Manajemen Teknologi yang dijelaskan tadi oleh Pak Pujawan kan memang cukup banyak. Iya. Analisa bisnis tadi, analitika bisnis ya Pak. Analitika bisnis. Nah, ini kan ya. Nggak semuanya yang paham dengan Betul. menganalisis angka-angka ini Iya, Pak. iya. Harus orang-orang yang memang dan cinta dengan angka ya Pak ya. Iya. Betul. Hanya kita memaknainya itu angka yang punya makna, Iya. begitu ya, karena ada juga orang yang suka ngutak-ngutik angka rumus Angka gitu, apa nih? tapi setelah dilihat ini insight untuk bisnisnya apa, mungkin gitu? belum tentu mereka tahu atau mereka bisa gitu. Oh. Jadi kita ingin mereka-mereka yang juga punya passion dan kemampuan untuk melakukan istilahnya data crunching kalau di luar itu ya, jadi ngutak-ngutik data, tapi dia juga bisa membuat insight bisnis. Yeah. Jadi sebagai contoh misalnya dari apa yang terjadi di pasar, ini mestinya ke depan ini berarti marketing strategi kita seperti apa. Langkahnya gimana nih? Langkahnya gitu ya? bagaimana? Misalnya produk mana yang harusnya kita discontinue di pasar dan produk mana yang harus kita push ke pasar, itu mestinya by data gitu. Termasuk misalnya kalau tadi kita ngomong supply chain itu harus berbasis pada data. Jadi misalnya penjualan di toko-toko ini kayak apa sih kalau kita kumpulkan datanya? Oh ternyata daerah ini kok agak turun, daerah ini bagus. Nah apa decision kita untuk itu? Nah kadang-kadang kan kita tidak punya akses ke data itu, dan kalaupun ada, datanya tidak terolah dan tidak terkomunikasikan ke manajemen yang harusnya ngambil keputusan. Nah sekarang dengan begitu kan, dengan business analytics ini, orang atau para peserta di situ akan diberikan kemampuan supaya sense datanya bagus. Kemudian data itu dijadikan dasar untuk membuat business insight namanya. Jadi artinya kita ngambil keputusan itu lihat data dulu, karena pada sesuatu yang kompleks memang insting itu bagus gitu ya, tapi insting itu juga harus di backup dengan data. Nah itu yang kita ingin didik orang-orang yang bisa ke situ nanti, jadi komputer dia bisa, data dia bisa, ngomong bisnis juga jago dia nanti gitu. Big data sangat penting Big banget. data sangat penting. Dan ini juga diantaranya di masa pandemi begini kan. Betul. Orang-orang bagaimana dari properti aja bisa mengembangkan kalau ada data, ini kan lebih oke banget gitu kan. Betul. Meskipun, semua sektor butuh meskipun itu. pandemi, tapi ternyata nilai pembelian rumah juga ternyata propertinya luar biasa. Bisa meningkat juga. Soho begitu. juga bagus. Nah kan ada betul. nilai-nilai yang ini bisa dikembangkan di situ. Contohnya ya Pak ya. Itu contohnya seperti itu. Iya. Jadi termasuk pandemi seperti ini pun ini momen yang pas banget sebenarnya untuk mengutik-ngutik data itu ya Pak. Mengutik-ngutik data, tren apa yang terjadi, kemudian untuk itu ngambil opportunity, apa decision kita. Nah itu kan sangat bagus kalau misalnya kita punya data, kemudian data itu kita olah dengan cara-cara yang mungkin lebih advance dari yang tradisional kita tahu gitu ya. Kalau zaman dulu barangkali kita kenalnya regresi, sekarang kita kenalnya jauh lebih advance dari itu. Sudah menggunakan kayak machine learning atau artificial intelligence gitu. Itu sampai seperti itu nah, ya. gitu. Jadi nah, ini harapannya jadi ke sana. paling enggak pull and push-nya itu tahu ya nih betul, Pak ya. Betul Mana sekali. nih yang harus ditarik dan didorong. Baik. Betul. Nah, itu kawan gambaran tentang Sekolah Interdisiplin Manajemen dan Teknologi SIMTS. ITS ya, SIMT ITS. Betul. Nah ini dia, soalnya hampir kebalik-balik nih ya. Gitu. Tapi yang pastinya kalau Anda tadi sempat sudah dengar Mbak Maulita mengingatkan, monggo ke WhatsApp-nya kawan-kawan SIMT ITS. Anda catat saja nomornya 081 330 89 6644. Jadi nomornya 081 330 896644. Tapi kalau mau coba lihat di webnya boleh its.ac.id/mt. Langsung aja. Anda browsing di its.ac.id/mt. Nah, ini adalah cara-cara untuk Anda bisa mengetahui lebih detail lagi mana jurusan yang Anda butuhkan. Betul ya Pak ya? Betul. Oke, baik. Mungkin dari yang data yang sudah diterima oleh kawan-kawan
yang paling banyak ini mereka memang sudah menjadi pejabat-pejabat atau sudah punya posisi-posisi penting Pak di kantor-kantor ini Pak? Yang paling banyak adalah yang kira-kira punya pengalaman kerja mungkin antara 2 sampai 5 tahun, itu yang paling banyak. Oh gitu. Ya, ada juga yang fresh graduate juga ada, tetapi mungkin tidak lebih dari 10% ya Mbak Lita ya. Betul. 10%-an kira-kira yang fresh graduate, dan itu sebenarnya bagus sekali ya. Anak-anak fresh graduate itu kalau ngambil di tempat kita, enaknya apa? Mereka langsung ketemu dengan mereka-mereka yang sudah bekerja, jadi bisa networking. Nanti kalau misalnya mau ngerjakan tesis gitu, lebih gampang cari objeknya, dan bisa jadi setelah lulus bisa dapat teman direkrut di sana. Nah, jadi anak-anak fresh graduate ini sebetulnya dapat benefit banyak di situ. Kalau saya sih selalu katakan begitu. Jadi networking itu bisa lebih penting daripada ilmunya sendiri gitu. Nah, jadi networking ini sangat-sangat penting karena juga jumlah mahasiswa kita kan banyak. Satu angkatan itu kita bisa nerima sampai 200 sampai 250. Ya. Nah, itu kan mewakili begitu banyak perusahaan dan organisasi di luar. Jadi BUMN banyak, yang swasta banyak, orang pemerintahan juga ada, anak fresh graduate juga ada. Nah, itu kalau kita kumpulkan kan networknya luar biasa gitu. Jadi value dari network itu tinggi di sini di tempat kita ini, karena peminatnya banyak, jumlahnya banyak gitu. Jadi nggak perlu nyari-nyari lagi di luar lagi ya Pak ya. Di dalam mungkin siapa tahu di dalam cocok, sudah banyak bisa dikolaborasikan langsung. Betul, gitu kan? betul. Nah, kita juga di samping itu yang juga barangkali menjadi value yang penting juga di tempat kita seringkali mengundang pembicara-pembicara dari perusahaan-perusahaan besar, bahkan dari luar negeri. Jadi misalnya semester lalu itu kita ngundang direkturnya Deloitte dari India untuk memberikan opening lecture. Jadi kuliah pertama semua mahasiswa baru dan lama, itu mungkin hampir sekitar 900-an lah totalnya, yang hadir mungkin 600-an secara online gitu, itu mendengarkan dulu kuliah perdana dari direkturnya sebuah perusahaan konsultan yang top di dunia, namanya Deloitte gitu kan. Nah, jadi kita setiap semester itu banyak sekali tamu-tamu yang kita undang untuk memberikan kuliah-kuliah seperti ini. Jadi kita tahu bahwa di kelas ini banyak sekali orang-orang hebat. Nanti kalau yang ngajar biasa-biasa itu nggak cukup gitu. Jadi kita harus pengalamannya kurang. Betul, karena ada juga di kelas itu yang sudah direktur di sebuah perusahaan. Nah, nanti kalau yang ngajar itu misalnya di bawah dia kan nggak mumpuni gitu. Jadi kita carikan orang-orang hebat juga untuk mengajar gitu. Di ITS pun kita pilih Mbak Aini yang ngajar di situ itu siapa saja gitu. Karena kita ngambil dari semua jurusan. Jadi kita ngambil dari teknik mesin, teknik industri, dari statistik, dari semua jurusan kita bisa ngambil untuk membantu kita mengajar di situ. Jadi memang ini adalah program yang boleh dikatakan program-program pilihan lah di ITS gitu. Nah, ini kawan kesempatan ya. Karena tampaknya ini masuk akhir Januari, ini diperpanjang sampai 2 Januari, benar ya Mbak Maulita? Betul. Sampai 2 Januari dan kita tanggal 8 ada open house ya. Oh, open house. Tanggal 8 itu malam 18.30. Ini apa, virtual Pak? Virtual open house, jadi bisa diikuti nanti kontak lewat nomor WA yang kami sampaikan tadi gitu. Kalau mau ingin tahu lebih lanjut nanti boleh bertanya langsung, melihat penjelasan tiap programnya nanti tanggal 8 malam. 8 Desember. 8 Desember ya. 8 Desember. Oh, hari Rabu ini? Hari Rabu malam. Oke, Rabu malam. Silakan kawan. Nanti kalau mungkin yang terlambat untuk mendengarkan, Anda bisa gali lagi informasi tentang Sekolah Interdisiplin Manajemen dan Teknologi SIMT ITS yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dekan ya. Bahwa memang ini adalah kesempatan yang luar biasa karena di dalam ini adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang punya banyak pengalaman. Betul. Ini yang sudah dicari. Kalau yang memang masih tolak-toleh, bisnis mopop, agak lama gitu ya. Tapi kalau udah sama-sama kuat, nah ini kan tinggal mengembangkan saja ya Pak. Betul, mereka bisa belajar dari teman-temannya. Jadi saya selalu katakan jangan hanya belajar dari dosen, karena banyak sekali knowledge yang ada di sekitar Anda semua gitu. Makanya saya bilang kalau anak-anak fresh graduate ada 10-15% masuk sini, wah mereka dapat value yang besar sekali. Dan kebanyakan dia nyantol langsung ya Pak? Nyantol langsung. Ikut aja. Dan biasanya kan kalau dikasih tugas, orang-orang yang udah bekerja itu nyari anak fresh graduate. Yang rajin. Tapi yang anak fresh graduate juga dapat banyak pengalaman dari mereka. Jadi kalau ini digabung dalam kelompok-kelompok gitu, wah itu bagus sekali, saya senang sekali melihat itu. Nah itu kawan, nah kesempatan ini memang Anda bisa manfaatkan karena selain juga mereka ada pembelajaran jarak jauh juga ya, nah bisa diikuti online, ada jam-jam kuliahnya malam ataupun weekend bisa Anda pilih, weekday juga ada,
Tapi untuk lebih detailnya, tanya ke bagian admin agar lebih jelas tentang pendaftaran, lalu juga waktu belajar, waktu kuliah, dan sebagainya. Nomor handphone yang bisa dihubungi atau WhatsApp-nya di 081 330 89 66 44. 081 330 89 6644 atau Instagramnya, silakan Anda kepoin Instagramnya @official_mmtits gitu ya, sambung langsung aja. Pak Dekan, ini sudah hampir terakhir nih. Nggak terasa nih tidak waktunya. terasa ya, cepat sekali. Boleh di-refresh kembali Pak, silakan untuk mengundang calon mahasiswanya nih, silakan Pak. Ya, jadi Mbak Aini, jadi kita mengundang semua Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa yang punya minat untuk melanjutkan studi ke jenjang S2, S3 juga kita sebenarnya ada. Yeah. Silakan, jadi kami punya program-program yang keren-keren begitu ya. Ada yang menghantarkan mereka untuk jadi pengusaha startup. Jadi kita punya startup teknologi, itu adalah program baru. Kita juga punya program baru namanya teknomarketing, itu barangkali yang punya passion untuk melakukan marketing, market analysis dan lain-lain. Dan banyak sekali, kita punya 7 bidang keahlian di Magister Manajemen Teknologi dan 4 bidang keahlian di Magister Inovasi Sistem dan Teknologi. Dan kita nanti tanggal 8 ada open house jam 18.30. Silakan bisa diikuti. Tadi kami sudah sampaikan nomor WA-nya. Nah, itu bisa daftar atau kontak kami melalui WA tersebut. Jadi kita menawarkan program-program yang memang berorientasi ke kebutuhan kerja masa kini dan masa depan. Kira-kira begitu. Baik, Profesor Insinyur Nyoman Pujawan, Master Engineering, PhD, CSCP. Terima kasih waktunya. Terima kasih Mbak Aini dan para pemirsa semuanya. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Selamat siang, sukses selalu. Ya, sukses selalu. Ya, kawan, Anda sudah dengar program Sekolah Interdisiplin Manajemen dan Teknologi SIMT ITS, dan semoga perbincangan ini bermanfaat untuk Anda. News.